Selanjutnya, variabel dan tipe data. Variabel itu digunakan untuk menampung sebuah nilai, baik itu nilai berupa string, number, boolean, ataupun yang lainnya. Lalu tipe data di Golang itu ada beberapa. Yang pertama ada tipe data numeric non-desimal atau yang nggak pakai koma. Lalu ada tipe data numeric desimal yang pakai koma. Ada tipe data boolean. Ada juga tipe data string. Untuk penggunaan variabel, ada beberapa cara penulisannya. Ini adalah file yang sebelumnya kita buat, NASA akan ubah. Yang pertama itu cara nulisnya seperti ini, var, menandakan dia adalah variabel, lalu nama variabelnya, misalnya first name, lalu tipe datanya, string. Lalu kita akan kasih tahu bahwa first name itu mempunyai nilai berupa string seperti ini. Kenapa ini merah? Karena sudah dideklarasi tapi nggak dipakai. Sekarang kita pakai di sini, di print line ini. Kita akan coba jalankan. Kita save dulu. Kita coba jalanin. Go, run, tap, enter. Nah, di sini muncul hasil dari print line ini. Oh ya, kalau kalian yang belum ada terminal di Visual Studio Code-nya, kalian bisa klik kanan di sini, lalu open in integrated terminal. Selanjutnya, variabel juga bisa dituliskan seperti ini langsung. Var last name sama dengan Mika. Kita akan komen dulu ini. Untuk komen, Ctrl/, lalu kita akan panggil last name ini di sini. Kita akan coba jalanin lagi dan sama aja. Dan yang lebih kerennya lagi, Golang itu bisa kayak gini. Last name titik 2 sama dengan jika kita menuliskannya seperti ini, maka artinya kita membuat sebuah variabel last name di mana tipe datanya itu mengikuti isi dari value-nya. Karena ini menggunakan kutip-kutip, artinya ini adalah string, maka si variabelnya juga akan mengikuti atau otomatis menjadi string. Kalau kita sorot pakai kursor kayak gini, dia akan ada var last name string. Kalau kita ganti misalnya di sini berupa angka, nah dia akan otomatis mengganti tipe datanya menjadi int atau integer. Dan ini semua berjalan normal. Untuk pemisah print line bisa pakai koma. Jika kita jalankan, ya, ini adalah first name, ini adalah last name, dan ini adalah full name. Biar kelihatan beda, ini bisa kita ganti namanya. Misalnya Doraemon. Robot pencari janda. Kita save, lalu kita jalanin lagi. Ya, ini adalah first name, ini last name, dan ini full name. Penulisan variabel juga bisa dilakukan seperti ini, sekaligus. Misalnya first name, koma, last name, koma, full name, titik 2 sama dengan nilainya berurutan juga. Misalnya NASA, Mikazuki, dan Doraemon.
Jika dituliskan seperti ini, maka sama aja hasilnya. Nah, ini kan berupa string semua. Kalau kita ganti misalnya di sini tahun, lalu di sini 2022 ya. Masih ingat 2021 aja, belum move on. Lalu kita akan pindahin tahunnya ini ke sini. Kita save, lalu kita clear dulu, kita jalanin lagi. Ya, maka hasilnya seperti ini sesuai dengan value yang kita masukin. Kita juga bisa masukkan tipe data lainnya berupa misalnya boolean is virtual, isinya true. Lalu kita akan panggil is virtual ini di sini. Kita simpan, kita jalankan. Maka hasilnya akan muncul. Untuk tipe data numerik sebenarnya sama aja penulisan variabelnya. Walaupun ada int 8, 16, 32, 64, ada juga uint, ada juga float 32, float 64 untuk yang desimal. Sebenarnya sama aja nulisnya. Misalnya NASA di sini mau buat variabel tahun pakai int yang paling kecil, int 8 misalnya. Bisa sama dengan 2022 tahun. Oh ya, ini error karena cakupan int 8 itu nggak sampai ke 2022. Jadi kita coba pakai yang int 16. Dia cakupan range angkanya sampai ke 2022. Lalu misalnya mau dibuat bulan titik 2 sama dengan 1. Sama aja seperti cara penulisan variabel string yang tadi ini. Lalu misalnya tanggal sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 3. Nah, kalau kita save lalu kita jalankan, ya ini bisa aja. Kita juga bisa tulisin yang lebih ringkas lagi seperti yang atas ini, misalnya tanggal, koma bulan, koma tahun, titik 2 sama dengan 3 1 2022. Kalau kita save, ini akan sama aja kalau kita jalanin. Di sini NASA mau coba masukin angka besar, big number, misalnya titik 2 sama dengan, kita nggak deklarasiin tipe datanya int berapa, tapi dia bisa nggak, misalnya 9 miliar 1 2 3 4 5 6 9 juta 1 2 3 4 lebih ya. Kita akan coba masukin apa dia otomatis ya, ternyata otomatis, nggak perlu kita deklarasiin int berapa. Ini lebih simple. Misalnya mau buat yang pakai koma, decimal number, float 32 misalnya, lalu kita isikan
85,62 misalnya. Lalu kita panggil di sini, apakah masih bisa? Ini kita tutup dulu aja deh. Ya, dia keluar 85,62. Seandainya tanpa definisi pun dia akan bisa. Nah, kita coba tanpa definisi tipe datanya. Ya, ini sama aja. Oh iya, ada satu lagi cara menuliskan variabel, yaitu menggunakan cons. Dimana sebelumnya kalau var itu sebenarnya nilainya bisa dirubah. Contohnya first name sama dengan NASA, lalu NASA rubah isinya menjadi first name sama dengan Doraemon. Lalu kita panggil di sini. Yang terjadi seharusnya pertama first name-nya itu adalah NASA, akan tetapi di sini dirubah nilainya menjadi Doraemon. Kalau kita jalankan, maka hasilnya adalah Doraemon sesuai dengan nilai terakhir yang diset. Kalau seandainya kita menggunakan cons dan variabelnya kita paksa rubah seperti ini, dia akan error dan aplikasinya nggak akan jalan.